Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan membahas materi geografi untuk kelas 11. Nah, nanti kita akan lihat di slide selanjutnya ya. Oke. Nah, pagi ini kita akan mempelajari tentang media pembelajaran geografi, di mana di sini materi kelas 12 kita akan membahas tentang materi berkaitan dengan persebaran keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini materi yang akan kita bahas ya. Nah, baik, di sini untuk materi tentang persebaran keragaman budaya di Indonesia. Nah, tujuannya kita mempelajari materi ini, yang pertama, mengenal dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu ya maksudnya, kolaboratif dan terampil memahami fenomena geografi di lingkungannya. Yang ketiga, menganalisis persebaran keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini tujuan pembelajaran dari persebaran keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, di sini pada slide keempat, di sini adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk menurut Van Vollenhoven. Ada 19 lingkaran hukum adat di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Aceh, yang kedua Gayo, Alas, dan Batak, serta Nias dan Batu. Yang ketiga ada Minangkabau dan Mentawai. Yang keempat Sumatera Selatan dan Enggano. Yang kelima ada Melayu. Yang keenam ada Bangka dan Bangka Belitung ya. Jadi yang ketujuh ada Kalimantan. Yang kedelapan ada Minahasa, Sangir, Talut. Yang ke-9 ada Gorontalo, yang ke-10 ada Toraja, 11 Sulawesi Selatan, 12 Ternate, 13 Maluku dan Kepulauan Barat Daya. Yang ke-14 yaitu Papua Nugini ya, atau Nugini saja, di sini hanya ditulis Nugini saja. Yang ke-15 yaitu ada Timor, yang ke-16 Bali dan Lombok, ke-17 ada Jawa Tengah dan Jawa Timur, 18 ada Surakarta dan Yogyakarta, 19 ada Jawa Barat. Nah, ini merupakan ke-19 bangsa Indonesia, merupakan menurut Van Vollenhoven ya, dia membagikan 19 lingkaran hukum adat berdasarkan wilayahnya masing-masing. Nah, di sini pada slide kelima kita melihat adanya pembentukan kebudayaan nasional. Ada banyak definisi kebudayaan nasional yang disampaikan oleh para tokoh kebudayaan. Yang pertama ada Poerbatjaraka. Dia mengatakan kebudayaan nasional Indonesia harus berakar pada kebudayaan Indonesia sendiri. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia itu merupakan puncak kebudayaan suatu daerah. Nah, itu pembentukan kebudayaan nasional ya menurut para ahli. Nah, di sini sedangkan menurut Sultan Takdir Ali Syabana, dia mengatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia merupakan suatu kebudayaan yang universal. Unsur-unsur dikreasikan terutama yang masih langka dan dimiliki masyarakat Indonesia pada masa itu, yaitu teknologi, ekonomi, keterampilan, berorganisasi dan ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Sanusi atau Sanusi Pane ya di sini, nah kebudayaan nasional ini sendiri adalah sebagai kebudayaan timur yang harus mengutamakan unsur-unsur kerohanian, perasaan dan gotong royong. Nah, ini pendapat kedua ahli ini sendiri, yaitu Sultan Takdir Ali Syabana dan Sanusi Pane. Oke, pada slide ke-7 kita melihat ada pendapat lagi tentang para ahli. Menurut Kudjaraningrat ada beberapa konsep kebudayaan nasional. Ya, ini yang pertama ada kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional ini sendiri adalah karya warga negara Indonesia, termasuk juga karya-karya zaman dahulu di berbagai wilayah tanah air. Yang kedua, kebudayaan nasional ini sendiri merupakan hasil karya warga negara Indonesia yang tema, pikiran, dan wujudnya mengandung ciri-ciri khas Indonesia. Yang ketiga, kebudayaan nasional ini sendiri merupakan hasil karya warga Indonesia dan dirasakan memiliki nilai yang tinggi sehingga menjadi kebanggaan orang Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat ini merupakan gambar kebudayaan nasional yang ada di negara Indonesia.
Baik, kita lanjutkan lagi pada slide ke-8. Di sini ada persyaratan ya, persyaratan yang harus dimiliki kebudayaan daerah untuk menjadi kebudayaan nasional. Ini sama juga menurut Kocaraningrat, yaitu ada 3. Yang pertama, kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus memberikan identitas kepada warga negara sebagai pendukung kebudayaan itu sendiri. Yang kedua, kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus menimbulkan perasaan bangga kepada para penduduknya, baik suku bangsa asal kebudayaan itu maupun rakyat Indonesia. Yang ketiga, kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus bermutu tinggi agar dapat memperkaya khasanah, derajat, dan nilai kemanusiaan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, itu merupakan persyaratan yang harus dimiliki sebagai kebudayaan daerah. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi pada slide ke-9. Nah, di sini bisa perhatikan berikut ini adalah asas-asas kemajuan atau di sini diketik pemajuan kebudayaan. Yang pertama adanya toleransi. Toleransi ini sendiri adalah merupakan asas toleransi kemajuan kebudayaan dilandasi sikap saling menghargai dan menghormati. Nah, yang kedua, keberagaman asas ini sendiri adalah kemajuan atau pemajuan kebudayaan yang mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan. Nah, ini merupakan asas-asas pemajuan sebuah kebudayaan yang ada di negara Indonesia. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, baik, pada slide selanjutnya ini adalah slide ke-10. Kita melihat di sini ada poin ketiga lanjutan dari tadi ya. Kelokalan, asas kelokalan itu adalah asas pemajuan kebudayaan, memperhatikan karakteristik sumber budaya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Yang keempatnya adalah lintas wilayah, asas lintas wilayah. Ini merupakan kemajuan kebudayaan yang memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas-batas administratif. Oke, ini merupakan asas-asas yang ada di negara Indonesia. Ini merupakan asas kelokalan dan asas lintas wilayah. Nah, ini adalah contoh dari di sini ada gambar ya. Kita bisa melihat dari gambar ini merupakan asas yang ada di negara Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, baik, kita lihat pada slide ke-11, lanjutan dari yang tadi juga ya. Ini nomor 5, partisipatif. Ini merupakan asas partisipatif. Ini merupakan kemajuan kebudayaan yang dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, ada manfaat. Asas manfaat ini adalah kemajuan atau pemajuan kebudayaan yang berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyatnya. Nah, ini ada 6 asas yang sudah kita lihat dari pertama sampai yang ke-6 ya. Oke, kita akan lihat lagi pada slide selanjutnya. Nah, kita lanjut lagi pada slide ke-12, lanjutan dari yang tadi ya. Yang ke-7 ada keberlanjutan asas. Keberlanjutan asas ini adalah pemajuan atau kemajuan kebudayaan yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung secara terus-menerus. Yang ke-8 di sini ada asas kebebasan berekspresi. Ini adalah upaya pemajuan kebudayaan yang dimana menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaan itu sendiri. Nah, ini merupakan bagian dari asasnya. Nah, nanti kita akan lihat lagi pada slide selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut pada slide ke-13. Nah, di sini ada poin ke-9 tentang keterpaduan suatu asas. Keterpaduan adalah pemajuan kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Nah, yang ke-10 ada kesederajatan. Asas kesederajatan ini sendiri itu adalah kemajuan kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang beragam. Nah, ini juga bagian dari asas ya yang ada di negara Indonesia. Oke, kita lanjut lagi.
Baik, pada slide ke-14. Nah, di sini poin ke-11-nya tentang gotong royong, masih membahas tentang asas ya. Nah, di sini asas gotong royong ini sendiri adalah kemajuan kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus. Nah, ini ada gambar di sini. Ini adalah bagian dari gotong royong, kerjaan gotong royong yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Nah, gotong royong atau kerjasama ya di sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, baik, pada slide ke-15 sekarang kita akan lihat pemajuan kebudayaan bertujuan untuk beberapa poin. Nah, kita lihat di bawah ini. Yang pertama, mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Yang kedua, memperkaya keberagaman budaya. Yang ketiga, yaitu memperteguh jati diri bangsa. Yang keempat, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini ada 5 kebudayaan, kemajuan kebudayaan ya. Oke, kita lanjut. Pada slide ke-16 kita lanjutkan ya. Nah, ini juga sambungan dari slide ke-15 tentang kemajuan kebudayaan. Nah, selanjutnya di sini meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan sebuah nasional atau pembangunan nasional ya di sini. Oke, kita lanjut lagi. Baik, pada slide ke-17 di sini kita lihat kemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia, yaitu melalui hal-hal sebagai berikut. Adanya perlindungan kebudayaan. Perlindungan kebudayaan ini adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Nah, ini adalah perlindungan kebudayaan yang ada di negara Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Baik, pada slide terakhir kita, yaitu pada slide ke-18. Nah, di sini tentang pengembangan kebudayaan. Pengembangan kebudayaan ini merupakan upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan kebudayaan itu sendiri, memperkaya dan menyebarluaskan kebudayaan. Nah, ini ada gambar di sini. Ini merupakan pengembangan kebudayaan yang dimana di sini adalah antara negara Indonesia dengan negara asing yang ada di dalam gambar ya. Nah, perhatikan. Nah, baik, untuk materi hari ini kita akhiri dulu sampai di sini ya. Nah, jadi materi selanjutnya kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikut. Nah, terima kasih dan selamat pagi. Oke.